advice. Film ini dimulai dengan memperlihatkan Ray, seorang tentara yang sedang menjalankan misi berbahaya. Dia memasuki ruang tegang di mana seorang teroris memegang seorang pria sebagai sandera dan senjata terarah padanya. Teroris menuntut Ray untuk melepas senjatanya, mengancam akan menembak sandera jika tidak. Ray dengan hati-hati menuruti permintaan tersebut. Setelah menyerahkan senjatanya, Ray bertanya pada teroris tentang tuntutannya. Sang sandera menjelaskan bahwa dia membutuhkan helikopter segera. Ray memberitahu bahwa dia harus menghubungi seseorang untuk mengatur hal itu. Ketika teroris mengarah ke telepon, Ray dengan cepat mengambil kembali senjatanya dan menembakinya. Adegan berikutnya memperlihatkan sebuah pangkalan udara yang ramai dengan sekelompok tentara yang mendekat. Saat Ray keluar, ekspresi wajahnya bercahaya oleh keberhasilan misi dan penyelamatan para sandera. Dengan penuh semangat, dia mengungkapkan kepada rekan-rekannya bahwa tidak ada tantangan yang tidak bisa diatasi. Setelah itu, dia berlari menuju istrinya dan memeluk erat. Ray dan pasangannya, Gina, memutuskan untuk pergi berlibur ke sebuah kota tepi pantai di Italia, tepatnya di pantai Amalfi. Namun, momen bahagia mereka terganggu ketika mereka diculik oleh sekelompok tentara bayaran yang dipimpin oleh Martin. Martin ingin mengetahui bagaimana militer Amerika Serikat memperoleh informasi tentang sandera dan lokasi mereka. Meskipun Martin mengancam, Ray tetap bersikeras untuk tidak mengungkapkan apapun. Martin yakin bahwa Ray tidak akan dengan mudah membocorkan rahasia tersebut. Kemudian, mereka membawa istrinya dan mengancam akan melukainya jika Ray tidak mau membuka mulut. Meskipun Ray tetap keras bahwa ia bisa memberikan informasi lain, namun ia tidak bisa mengungkapkan apa yang diinginkannya. Ray kemudian mencoba meyakinkan istrinya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi Martin dengan tegas menegaskan bahwa tidak ada yang akan berjalan dengan baik. Martin kemudian mengeksekusi Gina di depan mata Ray. For the advice. Terkejut dengan kejadian itu, Ray bersumpah untuk membalas dendam, namun Martin tidak ragu untuk membunuh Ray juga. Selanjutnya, adegan berganti dan kita melihat Ray yang menderita amnesia, terbangun di laboratorium canggih milik RST, sebuah perusahaan yang ada di Yogyakarta, yang mengkhususkan diri dalam meningkatkan teknologi sibernetik untuk personil militer Amerika Serikat yang mengalami cacat. Ray telah terhubung ke berbagai jenis pipa. Saat mencoba untuk bangkit setelah melepaskan pipa-pipa tersebut, ia tergelincir dari tempat tidur. Kemudian, seorang gadis bernama Katie mendekatinya, meyakinkan Ray bahwa situasinya akan membaik sekarang. Kemudian, dokter bernama Harting mendekatinya dengan senang melihat bahwa Ray bisa duduk. Sebagai CEO dan ilmuwan utama, Harting memberitahu Ray bahwa ia adalah subjek manusia pertama yang berhasil dalam program Bloodshot. Program ini memungkinkan Ray untuk dibangkitkan dan disembuhkan melalui suntikan teknologi nanit eksperimental yang menggantikan aliran darahnya secara keseluruhan. Harting memberitahu Ray bahwa tubuhnya disumbangkan oleh militer Amerika Serikat ke laboratorium mereka. Dia menekankan perlunya usaha keras untuk memastikan bahwa Ray terbangun sepenuhnya. Selain itu, Harting menjelaskan bahwa mereka menemukan program ini sangat berharga bagi militer Amerika Serikat karena mampu meningkatkan kekuatan individu. Saat itu, Harting melakukan demonstrasi dengan mengiris telapak tangannya, dan Ray menyaksikan bagaimana luka itu sembuh dalam sekejap. Harting kemudian menjelaskan kepadanya bahwa meskipun terkena tembakan yang mengancam nyawanya, ia masih bisa pulih dengan cepat. Ray kemudian menanyakan apakah hal itu ada dalam aliran darahnya, dan Katie mengkonfirmasinya dengan anggukan. Selanjutnya, dia menegaskan bahwa ingatannya tentang masa lalu telah dihapus. Dia menyadari bahwa kini dia hanyalah merupakan subjek bagi mereka, dan mereka memiliki kendali penuh atasannya. Dia akan tunduk pada keinginan mereka, dan hanya mengetahui apa yang mereka berikan kepadanya.
Harding kemudian menyampaikan bahwa masa depannya telah berubah, menyebutkan bahwa dia sebelumnya adalah seorang pemain tenis yang sukses dan juara dalam bidangnya. Namun, segalanya berubah ketika dia didiagnosa menderita kanker pada usia 15 tahun dan kehilangan salah satu tangannya. Harding lalu memperlihatkan tangan baru itu kepada Ray sambil menjelaskan bahwa tangan tersebut memiliki kekuatan dan ketahanan yang lebih besar daripada tangan aslinya. Dia menekankan bahwa banyak anggota militer akhirnya kehilangan bagian tubuh dan dia bertanggung jawab memastikan bahwa prostetik yang mereka dapatkan berfungsi lebih baik daripada yang asli. Teknologi ini meningkatkan kekuatan Ray dan mempercepat penyembuhan luka-lukanya. Namun, sanitas harus secara teratur diganti dan diisi ulang. Jika tidak, dia beresiko mengalami kerusakan dan kematian lagi. Kemudian, Ray diperkenalkan kepada rekan-rekan pasien lainnya dari Dr. Harding, termasuk seorang wanita mantan penyelam Angkatan Laut Amerika Serikat bernama Kate, seorang mantan Ranger Angkatan Darat Amerika Serikat bernama Marcus, dan seorang mantan anggota pasukan khusus Angkatan Laut Amerika Serikat bernama Jimmy Dalton. Dia menyampaikan bahwa semua orang ini jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Jimmy kehilangan kedua kakinya, sehingga sekarang dia menggunakan kaki palsu yang canggih. Sementara yang lain kehilangan penglihatan. Mereka telah terhubung dengan kamera buatan yang terhubung ke otak, memungkinkan mereka melihat segalanya. Pada adegan berikutnya, Ray terbangun dengan dorongan yang sangat kuat. Dia menghantam sebuah pilar, dan retakannya mulai muncul. Kemudian, kita melihat dia bergaul dengan Katie yang menjelaskan bahwa dia telah menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Katie sudah biasa melihat individu yang dengan kemampuan unik, dan sekarang dia merasa bagian dari kehidupan mereka sebagaimana mereka menjalani bagian dari kehidupannya. Setelahnya, dia minum dan mulai mengalami kilas balik, yang membuatnya sangat antusias karena sekarang dia mengingat semuanya. Ray lalu mengambil tasnya dan segera meninggalkan tempat tersebut. Harding memantau lewat CCTV dan melihat bahwa Ray akan pergi, membuatnya khawatir. Dia menyuruh anak buahnya untuk segera menghubungi Ray. Harding kemudian terhubung dengannya dan menanyakan kemana Ray akan pergi. Ray bertanya kepada Harding bagaimana mereka bisa berkomunikasi, mengingat mereka bahkan tidak menggunakan telepon atau alat komunikasi lainnya. Harding menjelaskan bahwa mereka telah menghubungkan kabel ke otak Ray, memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dengannya kapanpun mereka mau. Dia kemudian menegaskan kepada Ray bahwa dia harus segera kembali ke fasilitas karena telah menjadi bagian dari organisasi mereka dan tidak diizinkan untuk pergi. Harding menekankan Ray untuk tidak kenal oleh siapapun di luar sana. Namun, Ray menegaskan bahwa dia mengetahui identitas Harding dan bahwa dia memiliki seorang istri yang telah dibunuh. Setelah itu, Ray bergerak cepat menggunakan ATINES dan server RST untuk meretas database. Ray kemudian melacak Martin, orang yang membunuh istrinya. Kemudian, sekelompok mobil bergerak bersama di jalan, di mana Martin juga ikut serta. Saat konvoi mobil melewati sebuah terowongan, lampu mulai redup dan Martin berusaha meminta bantuan kepada orang lain untuk membantunya keluar. Namun, situasi berubah drastis ketika mobil-mobil itu menabrak sebuah truk. Sementara itu, Ray muncul dan mulai menembaki mobilnya. Mereka membalas tembakan Ray, tapi peluru tidak mempengaruhinya sama sekali. Saat Ray terluka, darahnya langsung diserap kembali oleh tubuhnya, mengembalikan kekuatannya seperti semula. Penjaga lain keluar dari mobil mereka dan mulai menyerangnya dengan senjata. Tapi akhirnya mereka kalah dan tewas. Ketika Ray selesai dengan yang lainnya, dia mendekati mobil Martin dan membunuhnya, membalaskan dendam istri tercintanya. 5
Ray bergerak ke landasan pacu di mana Kate, Jimmy, dan anggota RST lainnya menunggu. Ketika Ray mendekati Kate, dia menyampaikan bahwa dia berhasil melunasi dendam atas kematian istrinya. Selanjutnya, mereka membawa Ray ke fasilitas RST. Di sana, Ray langsung dibawa ke laboratorium tempat Harding mulai bekerja padanya. Ray kemudian dimasukkan ke dalam tidur, sementara Natinesnya direkonfigurasi. Otaknya kini sedang diprogram ulang dan mereka menyuntikkan ingatan baru ke dalam dirinya. Sementara itu, Kate keberatan dengan tindakan Harding yang terus-menerus memanipulasi ingatan Ray, mengarahkannya pada target yang berbeda tanpa ada perasaan atau penyesalan. Kate menyatakan bahwa tindakan Martin menghapus kenangan nyata dari otaknya adalah tindakan yang tidak adil sama sekali. Terungkaplah bahwa Harding adalah dalang di balik semua instrik dan dia memanipulasi otak orang-orang untuk mencapai tujuannya. Harding mengubah ingatan Ray dengan cerita baru tentang kematian Gina. Kali ini mengaitkan Nick Harris sebagai pelaku dengan bantuan rekayasa ingatan Martin. Sekarang, Harding ingin Ray membunuh Nick Harris. Kate menegaskan bahwa Ray adalah seorang tentara dan tidak layak terjebak dalam situasi semacam ini. Harding kemudian menegaskan bahwa Ray hanyalah seorang tentara yang telah meninggal. Tetapi Kate tidak menghiraukannya. Dia menegaskan bahwa RST memiliki kemampuan untuk menghentikan hidupnya dengan menonaktifkan perangkat tambahannya. Tak lama kemudian, Ray terbangun dan kembali ke fase amnesia. Diperkenalkan kembali dengan RST dan mengalami kebingungan saat Baris muncul kembali, menyebabkan kematiannya bersama Gina. Dia kemudian melakukan perjalanan ke Inggris dengan tujuan membunuh Nick Baris. Di sana, Nick sedang bekerja di kantornya saat seorang pria membawa koper kepadanya. Baris membuka koper tersebut dan menemukan bom di dalamnya. Sementara itu, Harding memantau semuanya melalui kamera. Beberapa saat kemudian, Ray muncul di dalam gedung dan berhadapan dengan Baris. Ray menyatakan bahwa Baris adalah orang yang membunuh istrinya. Namun Baris dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Dia mengatakan bahwa pasti ada kebingungan dan memohon kepada Ray menyatakan bahwa RST telah membohonginya. Meskipun demikian, Ray tidak memperdulikan permohonan tersebut dan segera menembak Baris. Kemudian, Wilfred Wigan, seorang programmer yang dipaksa bekerja untuk Baris, mengaktifkan bom EMP yang melumpuhkan Ray dan memutuskan hubungannya dengan RST. Harding telah mengawasi semua ini, namun sekarang ia tidak dapat berkomunikasi karena tidak ada sinyal. Saat Ray terbangun, ia menyerang Wigan. Wigan mencoba meyakinkannya bahwa mereka seharusnya berada di pihak yang sama. Likely that what you think is real sometimes ain't. Dan meminta Ray untuk mempertimbangkan hubungan mereka sebagai teman. Ray mulai merasa bingung dan mengungkapkan kepada Wigan bahwa pelaku pembunuhan istrinya tampaknya terus berubah dalam ingatannya. Dia menyadari bahwa ingatannya tentang siapa yang sebenarnya membunuh Gina bertentangan satu sama lain. Setelah memberikan sampel darahnya kepada Wigan yang memeriksanya dengan cermat, Ray menyadari bahwa RST telah memanipulasinya untuk membunuh mantan rekan kerja Harding. Ray melacak Gina dan menemukan bahwa Gina masih hidup. Tetapi hubungan mereka telah berakhir 5 tahun yang lalu. Sejak saat itu, Gina telah memulai kehidupan baru dan memiliki keluarga baru di London. Harding kemudian mengirim Kate untuk mengejar Wigan. Tetapi setelah Kate meminta bantuan Wigan untuk membebaskannya dari kendali RST dan menggulingkan perusahaan, dia kembali ke RST dan memberitahu Harding bahwa mereka gagal menangkap sang programmer. Sementara itu, Ray ditangkap kembali oleh Dalton dan dibawa kembali ke laboratorium. On my way. Kate dan Wigan menyabotase proses programan ulang dan menghancurkan komputer RST.
Ray kemudian terbangun, namun Dalton dan mencoba untuk menaklukkannya. Right behind you. Dropping in. Let him go. Setelah pertempuran yang panjang, saat gedung RST runtuh, Artie menghadapi Ray dengan peluncur granat. Yakin bahwa prajurit itu akan menyerah karena tenaga nanitnya telah habis. Dalam kejutan, Ray rela mengorbankan nyawanya demi meraih kemenangan, mengaktifkan granat yang dihancurkan oleh Nanites yang membunuhnya mereka berdua. Kemudian, Ray bangun dengan ingatan yang utuh, hidup kembali oleh Wigan yang telah memperbaharui teknologi, sehingga nanitnya dapat mandiri. Bersama Cat, mereka kemudian berangkat mencari kehidupan baru, dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton video hari ini. Jika kalian menikmatinya, jangan lupa untuk memberikan like, komentar, dan bagikan ke teman-teman kalian. Kami sangat menghargai pendapat kalian, jadi jangan sungkan untuk menulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan terima kasih.